Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas Pendidikan Biologi B 2021 akan memaparkan hasil praktikum mengenai oogenesis pada mata kuliah perkembangan hewan. Berikut merupakan dosen pengampu dari mata kuliah perkembangan hewan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Anissa Maharani, Devita Fitriana, Dinda Maulida, Ihat Solihat, Carlita Faulin Fauziah, Muhammad Nur Ilham, Rena Adelia Suryani, dan Umi Amalia Rahman. Yang pertama, dasar teori. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet betina atau ovum di dalam ovarium. Oosit yang masih immature atau yang masih kecil tumbuh dan mencapai ukuran akhir di dalam ovari yang kemudian oosit akan matang dan siap untuk dibuahi. Proses pematangan oosit adalah peristiwa penting untuk potensi perkembangan pada embrio. Pada proses oogenesis sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan seperti yang dapat terlihat pada gambar di samping berikut. Untuk tahap penggandaan terjadi pada ovarium janin ketika masih di dalam kandungan. Tahap penggandaan ini sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia yang bersifat diploid. Lalu pada tahapan kedua atau pertumbuhan, oogonia mengalami pembelahan secara mitosis yang membentuk oosit primer yang diploid juga. Oosit primer ini kemudian mengalami fase istirahat sampai dengan masa pubertas. Lalu dilanjutkan pada tahap ketiga yaitu tahap pematangan yang dimulai pada masa pubertas. Saat masa puber, oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Lalu yang kedua, tujuan. Untuk tujuan pada praktikum oogenesis ini yaitu mengamati berbagai tahapan sel folikel pada mamalia melalui pengamatan terhadap preparat. Lalu mengamati dan membandingkan berbagai tipe telur pada beberapa jenis hewan dan mengamati bagian-bagian sel telur yang segar dari salah satu jenis mamalia. Yang ketiga, alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan dalam kegiatan praktikum kali ini yaitu terdapat pipet tetes, objek glass, cover glass, cawan petri, entelan, alkohol 70%, methylene blue, mikroskop, ovulation test, dan test pack. Untuk bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum kali ini yaitu vagina tikus betina, urin ibu hamil, urin praktikan, preparat awetan, oviduk, vagina, dan ovarium. Kemudian yang keempat, langkah kerja. Pada vagina tikus dibius menggunakan kloroform, lalu ambil sel vagina tikus menggunakan pipet yang sebelumnya sudah diisi dengan larutan NaCl. Lalu, sel diteteskan di atas objek glass dan diamati menggunakan mikroskop. Setelah didapatkan objek yang sesuai, objek glass ditutup dengan entelan dan cover glass. Untuk ovulation test, masukkan strip ovu test ke dalam gelas yang berisi urin. Tunggu hingga urin naik, tetapi pastikan urin tidak melebihi garis batas. Setelah itu, letakkan strip ovu test dalam keadaan sejajar dengan bidang yang rata. Setelah 10 menit, amati hasil garis merah atau pink yang tampak pada strip ovu test. Selanjutnya, pada test pack dimasukkan ke dalam urin, lalu dibiarkan selama 5-10 detik, kemudian keluarkan dan ditunggu beberapa menit. Positifnya seorang wanita hamil dapat ditunjukkan dengan munculnya 2 garis merah. Namun, jika hanya muncul 1, menandakan bahwa wanita tersebut negatif hamil. Untuk preparat awetan, amati preparat awetan, oviduk, vagina, dan ovarium yang sudah disiapkan menggunakan mikroskop. Yang kelima, hasil pengamatan. Berikut merupakan hasil pengamatan dari preparat apusan sel vagina pada tikus. Kemudian, berikut merupakan hasil pengamatan pada ovu test. Lalu, berikut merupakan hasil pengamatan dari test pack. Kemudian, berikut merupakan hasil pengamatan pada preparat awetan ovarium yang dibandingkan dengan beberapa sumber. Lalu,
Lalu berikut merupakan hasil pengamatan pada preparat awetan ovidum yang dibandingkan dengan beberapa sumber. Selanjutnya merupakan hasil pengamatan pada preparat awetan vagina yang dibandingkan dengan beberapa sumber. Yang keenam, pembahasan. Yang pertama merupakan pembahasan dari pengamatan preparat smear pada vagina tikus. Yang kedua merupakan pembahasan dari OVU-test. Yang ketiga merupakan pembahasan dari test-pack. Yang keempat merupakan pembahasan dari preparat awetan ovarium. Yang kelima merupakan pembahasan dari preparat awetan ovidum. Dan yang keenam merupakan pembahasan dari preparat awetan vagina. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktikum oogenesis yang telah dilakukan ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada vagina tikus terdapat sel superficial dan intermediate yang menandakan bahwa sedang berada di fase estrus. Lalu, OVU-test merupakan alat tes ovulasi yang dapat mendeteksi kadar hormon LH di dalam urin ketika dalam masa subur. Kemudian, test-pack dapat digunakan untuk mengetes adanya kehamilan berdasarkan keberadaan hormon HCG pada saat sel telur yang telah dibawahi menempel di bagian dinding rahim. Selanjutnya, ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Tahap oogenesis yang terdapat pada preparat yaitu mengalami berbagai tahap perkembangan seperti primordial, primer, sekunder, follicle the graft, dan corpus luteum. Selanjutnya, tuba fallopi atau dikenal dengan istilah ovidum terdapat pada bagian setiap sisi uterus dan membentang dari cornus uteri ke arah dinding lateral pelvis. Serta vagina merupakan saluran yang berbentuk tabung fibromuskular sepanjang 8 sampai dengan 12 cm dari bagian serviks ke bawah sampai ke vestibulum atau celah antara labia minora, di mana jaringan fibromuskular ini terdiri dari 3 lapis yaitu tunika mucosa, tunika muscularis, dan tunika adventitia. Berikut merupakan daftar rujukan yang kami gunakan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan praktikum oogenesis. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Biologi B 2021 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.